Halo, selamat siang. Ketemu lagi sama channel Clinic of English bersama Mr. Hahaha. Oke, kali ini kita akan membahas tentang pelajaran bahasa Inggris. Maka kali ini Mr. Haha tidak akan menyampaikan materi bahasa Inggris serumit maupun sembingungisasi sekali. Jadi kali ini kita akan belajar semudah mungkin. Bagaimana sih cara kita bisa menguasai bahasa Inggris? Bagaimana sih cara kita bisa mencintai bahkan lebih memasukkan bahasa Inggris ke dalam praktek kita sehari-hari. Oke, kita lihat dulu yang pertama ini. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa bahasa Inggris ini telah masuk ke dalam semua lini pembelajaran kita. Pertama, kita mengerti bahwa bahasa Inggris sudah masuk ke dalam lini dunia pendidikan, baik itu TK, SD, SMP, SMA maupun tingkat universitas. Apalagi masuk di dunia kerja, maka bahasa Inggris sudah pasti akan dibutuhkan dalam setiap tes-tes penerimaannya maupun dalam segala aspek tes yang dibutuhkan seperti tes TOEFL, tes IELTS maupun TOEIC. Oke, sedikit gambaran di sini yang akan saya berikan kepada kalian. Yang pertama, usahakan untuk mulai membiasakan bahasa Inggris dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin seperti yang kita tahu bahwa memang bahasa Inggris ini bukan bahasa ibu kita atau bahasa nasional kita, tapi at least setidaknya kalian bisa mengerti sedikit bagian dalam bahasa Inggris. Jadi kita tidak harus menggunakan bahasa Inggris ini seperti kebarat-baratan, seperti orang-orang yang sudah fasih bahkan menggunakan bahasa Inggris ini layaknya bahasa nasional mereka, tapi kita bisa menggunakan bahasa Inggris dalam bahasa keseharian-keseharian. Kita temukan kalimat-kalimat yang sederhana yang bisa kita pakai, yang kita bisa pakai dengan teman kita, dengan saudara kita, ataupun dengan anggota keluarga yang lain. Contoh seperti ini, kita bisa menyapa anak-anak kita dengan hello, good morning, how are you today, dan lain sebagainya. Kita bisa menyapa teman kita baru datang dari sana, hey brother, how are you today? Oke. Jadi pembiasaan-pembiasaan seperti ini adalah yang akan membuat kita naik pada level berikutnya di dalam bahasa Inggris. Jadi saya berpesan sekali lagi bahwa ketika kita ingin memasukkan sesuatu hal ke dalam praktek pembelajaran kita, maka gunakan hal tersebut dalam kehidupan sehari-hari kita, termasuk dalam bahasa Inggris. Jadi sekali lagi, temukan kata-kata termudah, temukan kata-kata yang paling membuat Anda nyaman, dan temukan kata-kata yang bisa membuat Anda mengerti tanpa harus membuka kamus, karena saya yakin Anda bisa. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah bahasa Inggris tidak serumit seperti yang kita bayangkan atau kita pikirkan. Mungkin dulu pada saat kita sekolah kita berpikir bahwa aduh, bahasa Inggris ini terdiri dari 16 bentuk waktu, ada grammatically dan lain sebagainya. Memang itu betul. Memang itu betul sekali, 100%. Saya tidak menyalahkan. Memang di dalam grammatically atau grammar tata cara penggunaan bahasa Inggris, di situ tertulis 16 bentuk waktu, di situ juga tertulis grammatically, penggunaan conjunction, preposition dan lain sebagainya. Memang agak membuat kita sedikit ini ya, complicated, confused. But don't worry about that. Jangan khawatir tentang hal itu. Satu hal yang harus kalian lakukan adalah langsung mempraktekannya. Sebagai contoh apa Mr. Riza? Coba saya akan berikan kepada kalian. Sebagai contoh gini, untuk bentuk tenses di dalam bahasa Inggris terdapat 16 bentuk waktu. Ya, betul, 16 bentuk waktu. Ya, 16 bentuk waktu. Apa kita harus hafal semua, Mr. Riza? No, tidak harus hafal semua. Biarkan itu semua mengalir di dalam otak kalian. Jadi kalian dengan mendengar, dengan berlatih maka akan terbiasa. Karena di dalam bahasa Inggris memang kita menggunakan semboyan seperti kita ya orang Indonesia. Ada semboyannya gini. Jadi thinking before you speaking. Berpikir sebelum Anda berbicara. Itu benar. Jadi ketika orang menggunakan bahasa Inggris memang yang terpikir adalah begini. Ketika saya mau menyampaikan sesuatu hal, apakah peristiwanya terjadi sekarang, peristiwanya terjadi di masa yang akan datang, atau di masa lalu? Nah, maka kali ini hilangkan semua. Cukup kalian sampaikan apa yang ada di otak kalian sekarang, langsung diucapkan tanpa harus berpikir ini sekarang, ini kemarin, ini besok. Tidak. Jadi dalam penggunaan tense saya sarankan kalian hanya memakai bentuk verb 1, verb 1 dulu saja sambil belajar. Verb 1 itu apa sih Mr. Riza? Jadi verb 1 adalah penggunaan kata kerja pada bentuk dasar. Tidak ada perubahan ke dalam bentuk verb 2 ataupun verb 3 ataupun di dalam bentuk verb ing. Dia masih dalam bentuk dasar verb 1.
Contoh, bekerja, work, belajar, study, mendengar, listen atau hear, makan, eat, minum, drink, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali kata-kata maupun vocabulary dalam bahasa Inggris yang tidak saya bisa sebutkan satu persatu. Banyak sekali kalian bisa belajar. Bahkan kalau perlu kalian punya kamus ini. Kamus pocket dictionary, you put it in your pocket and then while you have jogging in the morning and then you can find something that really difficult for you, you just open your dictionary and try to find the translation or the meaning. Jadi saya sarankan juga mungkin kalian harus punya kamus kecil, kamus saku, bisa ditaruh di saku di sini, dipakai suatu waktu ketika kalian menemukan ada tulisan, atau ada term atau ada kata-kata dalam bahasa Inggris yang kalian tidak tahu artinya, maka cukup dibuka kamus tersebut. Oke, jadi kuncinya adalah pembiasaan diri dalam menggunakan bahasa Inggris. Tidak ada kata sulit, tidak ada kata complicated, tidak ada kata confusing. Yang ada adalah mau atau tidak kita berusaha, mau atau tidak kita belajar, mau atau tidak kita berkembang. Ya, sekali lagi saya coba ulas sedikit. Memang bahasa Inggris bukan bahasa nasional kita atau bahasa ibu kita, tetapi at least setidaknya kalian mengerti dalam menggunakan bahasa Inggris, karena bahasa Inggris adalah bahasa masyarakat dunia, bukan bahasa milik golongan tertentu. Kalau masih dulu 10 atau 20 tahun yang lalu mungkin bahasa Inggris masih beberapa orang anggap ini bahasa yang cukup eksklusif, bahasa miliknya orang tertentu ini. Itu dulu. Tapi sekarang semuanya memakai bahasa Inggris. Bukan berarti bahasa yang lain tidak penting. Bahasa-bahasa yang lain, apalagi bahasa kita, bahasa ibu kita, bahasa Indonesia, bahasa nasional, bahasa kebangsaan, bahasa bernegara kita, bahasa Indonesia, itu juga penting juga. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Belanda, dan lain sebagainya. Semua bahasa diciptakan agar kita dapat belajar, agar kita dapat mengerti. Dan yang terpenting adalah agar kita dapat mengenal satu dengan yang lainnya. Nah, jadi, mulai dari sekarang, belajar bahasa Inggris, temukan cara termudah, temukan cara yang paling membuat Anda nyaman, dan temukan cara yang bisa membuat Anda maju dalam belajar bahasa Inggris. Tanpa harus malu, tanpa harus minder, Anda harus berusaha dan Anda harus mencobanya. Oke, good luck. Itu sedikit tips dari saya untuk belajar bahasa Inggris di awal channel Clinic of English Mr. HHH ini, agar Anda termotivasi, agar Anda memiliki keinginan yang kuat, agar Anda memiliki sesuatu yang bisa diharapkan di masa yang akan datang. Karena dengan menggunakan bahasa Inggris, saya yakin masa depan berada di tangan Anda. Oke, selamat mencoba dan good luck for you. Have a nice day.